Maka disebutkan dalam Quran, wa aqamus salata wa atuz zakah. Memberi zakah enggak diungkapkan wa atuz zakah. Wa atainahum mulkan azima, dan kami berikan kepada mereka kekuasaan yang agung. Saya mengenal Syekh Salabi yang beliau Masya Allah sebagai sejarawan, dan kitabnya boleh jadi ratusan judul kitab yang beliau tulis. Di 20 tahun lebih yang lalu, ketika kami sering berjumpa dengan beliau, ada acara bersama beliau, dan kurang lebih berapa 3 atau 4 bulan, dan kami dapati memang beliau sebagai, boleh dibilang rajul Qur'ani, seorang yang benar-benar berkepribadian Qur'ani, punya akhlak yang sangat terpuji, ibadah yang sangat luar biasa, tawaduk yang sangat luar biasa, ilmu yang sangat luas. Bahkan di banyak kesempatan seolah saya selesai S1 waktu itu, ketika bertemu sama beliau, sepertinya saya belum belajar apa-apa. Karena beliau ngebahas ayat demi ayat itu, dibahas kata demi kata, terus diambil kesimpulan dia, diinternalisasi pada diri kita sendiri, terus bagaimana dengan masyarakat. Masya Allah. Semoga Allah jaga beliau, Allah berikan kesehatan lahir dan batin pada beliau. Ya, di antara yang saya sangat terkesan adalah bagaimana beliau menjaga ketepatan waktu. Di saat banyak kesempatan, kalangan orang Arab kalau janjian dia biasa nggak tepat waktu, tapi beliau, Masya Allah, ketika itu acara kita jam 4 sore sampai menjelang maghrib, jam 4 sampai jam setengah 6 atau hampir jam 6, itu jam setengah 4 atau 3:45 udah asar, saya dan teman saya, berdua saya, yang waktu itu, selalu datang awal, sholat di masjid terdekat, selalu kami jumpai beliau sholat di depan. Sebelum adzan sudah di masjid, sudah baca Quran tuh di masjid. Tapi ngajar juga nggak bawa kitab juga, datang mengajar. Bahkan di salah satu atau beberapa kali pertemuan itu, dari sekitar 25 orang yang menjadi peserta waktu itu, baru ada 5 orang, beliau langsung mulai jam 4 itu. Nggak nunggu dulu, kita mulai langsung. Masya Allah. Itu yang sangat terkesan pada saya, dan juga ketika beliau bahas tadi ya, bahas bagaimana ayat demi ayat itu, meskipun beliau bukan seorang mufassir, bukan ahli tafsir, bukan ahli jurusan tafsir juga, tapi Masya Allah, saya dapati sangat dalam sekali beliau memahami ayat demi ayat ini. Masya Allah. Dan sepertinya sekarang banyak kitab beliau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, juga bahasa asing ya. Terakhir kemarin, salah mana itu yang menerjemahkan dalam bahasa Cina kalau tidak salah, diterjemahkan juga. Masya Allah. Baik, berikutnya masih beliau mengatakan, kama anna fi qawlihi azza wa jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada firman-Nya, atainahu bil fi'lil mabni lil ma'lum duna utiya. Jadi pada kata ataina, kami telah memberi, ataina, kami telah memberinya, diungkapkan dengan kata kerja aktif, kami telah memberi. Duna utiya, tidak disampaikan dengan kalimat pasif, telah diberi. Telah diberi, subjeknya nggak ada kan, nggak disebutkan siapa yang beri. Utiya, diberi. Tapi ata memberi. Siapa yang memberi? Nah, kami. Yang memberi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak diungkapkan dengan utiya telah diberi, tapi diungkapkan dengan ataina, kami telah memberinya. Enggak diungkapkan dengan utiya bil fi'lil majhul, tidak dengan ungkapan kata kerja tanpa subjek. Ma yu'akkidul ihtimam bihadzal mu'ta. Ini menegaskan dan memberikan perhatian yang sangat luar biasa, menegaskan perhatian bihadzal mu'ta. Ya,
memberikan penguatan tentang perhatian Allah Subhanahu wa taala dan kita juga semuanya pada apa yang diberi atau yang diberi, objek yang diberi, pemberiannya ataupun juga yang diberi objeknya, yaitu Al-Khadir. Yaqulul Al-Asfahani mengatakan wa kullu mawdi'in dzikra fihi wasfu ataina. Di semua tempat ayat Al-Qur'an yang disebutkan dengan kata ataina, fahuwa ablaq min kulli mawdi'in dzikra fihi utu. Ketika diungkapkan dengan kata ataina, kami telah memberi, itu lebih tegas, lebih kuat dibandingkan dengan di tempat di mana diungkapkan dengan utu, mereka diberi. Gitu. Li'anna utu, karena utu, mereka telah diberi itu. Qad yuqalu idza utiya man lam yakun minhu qabul. Boleh jadi qad yuqalu, kata ini dikatakan idza utiya, ketika diberi man lam yakun minhu qabul, dari idza utiya man lam yakun minhu qabul. Jadi ini diberikannya itu kepada orang yang sebenarnya nggak berhak menerima atau mendapatkan itu. Ya, atau yang memberi juga karena nggak kesebut ya gitu. Maka tidak ditambahkan kemuliaan itu. Wa atainahum yuqalu fi man kana minhu qabul. Ya, dikatakan ataina, ini dikatakan kepada orang yang memang diterima dengan baik. Jadi kalau diungkapkan utia, itu seolah yang memberikan itu tidak menerima bagaimana yang ada pada orang itu. Maka diungkapkan dengan utia. Tapi kalau ataina, ditunjukkan subjeknya siapa, menunjukkan bahwa ini biasa dikatakan fi man kana minhu qabul. Diungkapkan pada orang objek yang memang bisa diterima oleh si pemberi. Fahada dalilun ala makanatil abdis salih inda rabbih. Maka diungkapkan dengan ataina itu menjadi bukti akan makanah, kedudukan al-abdis salih, kedudukan seorang hamba yang saleh ini inda rabbih, di sisi Rabbnya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ataina. Nanti mungkin kalau kita bisa bahas, kita komparasi antara ataina hum dengan utu. Ya, coba cari nanti di Al-Quran. Kata utu, mereka diberi, dengan ataina hum, kami telah memberi mereka, jauh berbeda. Innal ladzina wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Utul kitab, mereka diberi kitab. Walaqad atainahumul kitab, sesungguhnya kami telah beri mereka kitab. Dalam konteks ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan pesan bahwa yang diberi itu tidak baik, konteks kisahnya dalam kisah yang ternyata tidak baik, tidak mulia, atau banyak dosa, banyak kemaksiatan dilakukan, maka diungkapkan dengan utu, mereka diberi. Kaminya Allah Subhanahu wa taala tidak muncul di situ. Tapi dalam konteks kebaikan, mereka berperilaku baik, mulia, akhlak yang bagus, maka diungkapkan dengan ataina, kami telah memberi. Ditunjukkan Allah Subhanahu wa taalanya, diungkapkan dengan kalimat aktif. Sementara ketika yang diberi itu memang tidak baik, mungkin juga yang memberi juga nggak ridho juga dengan perilaku yang dimilikinya, maka diungkapkan dengan utu, utia, telah diberi. Siapa yang beri? Nggak disebutkan. Kenapa? Karena kalau disebutkan, sementara yang memberi itu mulia, akan menunjukkan kemuliaan, akan kebawa pada kemuliaan yang memberi. Sederhananya di surah Al-Fatihah sebenarnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kan kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat. Telah engkau beri nikmat.
ditampakkan engkaunya, dinisbatkan kenikmatan ini kepada engkau, Allah Subhanahu wa taala. Sementara di kalimat berikutnya, ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang yang dimurkai. Siapa yang murkai? Nggak dimunculkan Allah Subhanahu wa taala di situ, supaya nggak ada kemuliaan lagi yang dimiliki oleh Allah untuk mereka yang dimurkai itu. Di sisi yang lain, kalau diungkapkan yang murka Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, subhanallah Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana Allah murka? Yang memurkai siapa? Bukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang lain juga ketika disebutkan dengan al-maghdubi alaihim, yang memurkai bukan hanya Allah tentunya. Maka Allah nggak dimunculkan di situ. Atau juga ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, juga tidak ad-dhalin. Ad-dhalin nggak dimunculkan juga, mereka sesat. Nggak dimunculkan siapa yang menyesatkan dan sebagainya. Baik. Ini ungkapan di Quran ya. Maka di sini ketika diungkapkan fahadza dalilun ala makanatil 'abdil salih inda rabbih wa a'idhami ma atahullah. Ini pertama tadi menunjukkan betapa tingginya kedudukan si yang diberi, yaitu hamba yang saleh, yaitu al-Khadir. Yang kedua, menunjukkan juga wa'idhami ma atahullahu minar rahmah. Menunjukkan betapa agungnya dan besarnya pemberian Allah Subhanahu wa taala itu, yaitu apa? Rahmah. Yang menunjukkan betapa agungnya rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya ini. Ditambah lagi, min indina ini juga menegaskan lagi. Atainahu rahmatan, suatu rahmat itu juga menunjukkan betapa tingginya dan mulianya ini. Ada baru atainahu aja, atainahu menunjukkan betapa yang diberi Al-Khadir itu sangat mulia. Allah yang handle sendiri. Rahmatan juga menunjukkan tadi ya, bentuk nakirah indefinite, juga menunjukkan betapa besar dan luasnya serta agungnya rahmat ini. Min indina, dari sisi kami, bukan dari sisi yang lainnya, bukan dari makhluk, dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemuliaan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada Al-Khadir ini. Baik. Wal mulahid, orang yang memperhatikan, jika kita perhatikan, anna rahmata, bahwasanya rahmat ini sabaqat al-ilma. Ya kan? Atainahu rahmatan min indina, baru berikutnya wa atainahu min ladunna ilma, baru ilmu lagi. Di kalimat atau ayat ini sabaqat al-ilma, kata rahmat itu mendahului kata ilmu. Rahmat mendahului ilmu. Ala annaha, menunjukkan apa ini? Ala annaha sifatun min sifatil alimi al-alimi wal muallim. Wal mulahid anna rahmata sabaqatil ilma ala annaha sifatun min sifatil alim. Bahwa rahmat ini, kasih dan sayang ini merupakan sifat seorang alim, seorang yang berilmu, wal muallim, dan orang yang mengajar. Alim berilmu, belum tentu ngajar. Muallim, dia mengajarkan ilmu itu. Alim, ada ulama misalkan, ulama belum tentu ngajar. Muallimun, orang yang ngajar misalnya. Wa fi hadza bayan, dalam ungkapan ini wa atainahu rahmatan min indina, mendahului wa atainahu min ladunna ilma, itu wa hadza baik menjelaskan anna sifat rahmah, bahwa sifat rahmat itu hiyal asasul ladzi yasbiqul ilma. Ini merupakan sifat asasi, sifat asas, dasar, sifat mendasar, hiyal asas, yang merupakan pondasi alladzi yasbiqul ilma, yang mendahului ilmu. Wahyal bi'atul munasibah linaf'il ilmi wa khairihi wa barakatihi. Dan ini merupakan lingkungan yang relevan, yang untuk menyebarkan manfaat dari ilmu itu, atau menunjukkan betapa bermanfaatnya ilmu itu, kebaikannya, berkahnya. Fa idza naza'at ar-rahmatu minal ilmi, kalau rahmat, kasih dan sayang itu lepas dari ilmu tanpa rahmat. Wa idza lam tasbiq al-ilma, atau juga enggak mendahului ilmu, ada rahmat tapi enggak mendahului ilmu. Wa lam takun tamhidan wa asasan, juga tidak menjadi dasar dan pondasi. Kanal ilmu syarran wa kharaban wa tadmira, maka ilmunya itu jadinya apa? Syarran, keburukan, wa kharaban, yang merusak, wa tadmira, menghancurkan. Syarran, buruk, kharab, rusak, tadmir, hancurin. Itu. Jadi ini pentingnya rahmat
bagi para pengajar, rahmat bagi para guru, rahmat sayang, kasih dan sayang guru agar menjadi dasar dari ilmu itu. Wallahu a'lam. Maka di sini sebagai penutup untuk penggalan ini, farrahmatu sifatun asasiyatun. Maka rahmat ini merupakan sifat asasi, sifat yang fundamental fil muallim, pada seorang muallim. La budda min ittisafihi biha. Yang harus melekat, yang sedianya sifat ini melekat pada seorang muallim. La budda min ittisafihi biha. Hendaknya seorang muallim itu memiliki sifat ini. Li'annaha sababun fi ziyadatil qurbi. Karena ini menjadi faktor penyebab untuk menambah kedekatan bainal muallimi wa tullabihi, antara muallim pengajar dengan muridnya. Fayazidu ta'aluf, maka bertambahlah kesatuan, ta'aluf ya, itu penyatuan hati, wattahabbu, dan juga kecintaan, wattafahum, juga saling memahami, walinsijam, juga keterikatan yang kuat. Jadi bertambahlah kerekatan, tambah juga kesayangan, cinta, juga saling paham, juga saling menguatkan. Mimma yusril al-amaliyah tarbawiyah. Ini yang yang sangat dibutuhkan dalam proses aktivitas tarbawi, aktivitas pendidikan, pembinaan dan seterusnya. Wa yazidu min fa'iliyatiha wa ta'thiriha fi nafsil murabbi. Dan ini ya menambah bagaimana aktivitas dan pengaruh sifat rahmat itu pada diri seorang murabbi. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan sifat rahmat ini kepada kita semuanya, dan semoga Allah satukan hati kita baik di dunia maupun sampai di akhirat, dan Allah satukan juga kita sampai ke surga nanti, di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini bahasan kita, wa atainahu min ladunna ilma. Insyaallah kita sambung kembali di pertemuan berikutnya dengan wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami mengajarinya dari sisi kami suatu ilmu yang sangat luar biasa. Jadi wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nanti kita akan bahas tentang, mungkin ada ilmu laduni, mungkin kita dengar apa itu ilmu laduni. Apakah harus ada karomahnya? Apa karomah itu? Orang misalnya katanya bisa terbang misalnya, ya, itu banyak orang bisa terbang. Saya juga bisa terbang juga, naik pesawat terbang kan. Apakah ilmu laduni itu harus bisa terbang tanpa alat apa misalnya? Subhanallah. Jadi insya Allah akan kita singgung sedikit, mungkin nggak banyak, tentang apa itu ilmu laduni di pertemuan berikutnya. Semoga semua senantiasa sehat walafiat, Allah mudahkan dalam segala urusan, dan semoga Allah pilih kita, keluarga kita menjadi bagian dari Ahlul Quran. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah sehatkan, Allah pulihkan, dan semoga menjadi sarana penghapus dosa dan kesalahan, serta Allah itu mereka menjadi hamba-hamba yang menaiki posisi derajat yang lebih tinggi lagi dengan kesabaran atas musibah atau penyakit yang menimpa mereka. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.